Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini mau bahas latihan soal materinya isomer pada senyawa hidrokarbon. Materi kimia kelas 11 semester 1 di kurikulum Merdeka. Ada 3 soal yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, ada suatu senyawa alkana punya rumus molekul C7H16. Gambarkan semua isomer kerangka yang mungkin untuk senyawa tersebut. Lengkapi setiap struktur isomer dengan nama UPAC yang sesuai. Oke, jadi kita coba ya. Nah, yang pertama, karena ini C7, ya buat dulu aja C-nya sebanyak 7. Oke, ini isi hidrogennya. Nah, ini namanya heptana ya. Normal heptana. Lalu yang kedua, induknya kan tadi 7. Sekarang patahin 1. Jadi 6. Lalu satu lagi kemana? Ingat rules-nya, jangan pernah taruh satu lagi itu di ujung-ujung. Karena kalau kita taruh di ujung-ujung, dia nanti jadi bagian dari induk, bukan cabang ya. Jadi kita bisa taruh di sini. Posisi 2 ya. Isi hidrogennya. Jadi ini 2 metil. Induknya kan jadi 6 ya. 6 itu berarti heksana. Mungkin nggak metilnya ini pindah di cabang ke induk yang lain, ke posisi yang lain? Mungkin ya. Ini C, induk 6 tuh masih bisa dipakai. Kita pindahkan ke sini. Isi hidrogennya. Ini ada di nomor 3 ya. Jadi 3 metil heksana. Ini nomornya gini ya. Oke, masih mungkin nggak dia di nomor 4? Tidak. Karena kalau kita taruh di nomor 4, nomor satunya dari kanan. Sehingga jadi nomor 3 dia. Ya, artinya sama dengan data yang ketiga ini, gambar yang ketiga ini. Jadi induk 6 habis. Kalau habis, kurangin satu lagi induknya. Sisa 5. Kan awalnya C7, berarti 2 lagi kita mau taruh mana gitu. Ingat lagi, jangan taruh di ujung-ujung. Ya, nanti dia jadi induk. Kalau nggak di ujung, ya ini ada 2 boleh. H3, H, H, H2, H3, H3, H3. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2,3 dimetil. 5 itu penta ya, jadi pentana. Ini kemungkinan yang keempat. Lalu kemungkinan kelima, dia masih bisa di C yang induknya 5. Kalau bisa di posisi 23, berarti juga bisa di posisi 24. Ini 2, 4. Isi hidrogennya. Ini berarti namanya 2,4 dimetil pentana ya. Masih mungkin lagi C yang induknya 5. Bisa kita taruh di posisi 2, dua-duanya. Jadi 2,2. 2,2 dimetil pentana.
Kalau bisa 2,2 berarti juga bisa 3,3. Jadi dia atas bawah gini. Tiga koma tiga dimetil pentana. Masih ada kemungkinan lain? Masih bisa. Yang induk 5. Kita taruh di tengah-tengah ini 2 seperti ini. Jadi cabang etil. Isi hidrogennya. Berarti 3 etil pentana. Mungkin nggak 2 etil? Nggak mungkin. Kalau nanti kita taruh di nomor 2 ini etilnya, jadi rantai terpanjangnya nanti bukan 5 tapi 6. Ya nomornya ke bawah nanti. Gitu ya. Maka induk 5 itu habis. Ya nggak mau tinggal induk 4. Tapi mau masukin 3 dan nggak boleh di ujung-ujung. Nah, gimana strateginya? Ini atas bawah boleh, sisanya 1 di sini. Pas 7 kan? 3 3 3 3 3 1. Ini habis. Nomor dari kiri ya. Supaya di nomor 2 itu ada cabang 2. Jadi 223 trimetil butana. Oke, habis ya. Jadi cuma ada 9 isomer ya dari C7H16. Jadi makin banyak C-nya, makin banyak juga isomernya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk yang nomor 1 ini ya. Ke nomor 2, suatu senyawa hidrokarbon punya rumus molekul C4H6. Ini polanya Cn H2N-2 ya. Alkuna triple lengkap 3. Gambarkan semua struktur isomer yang mungkin, tuliskan nama UPAC untuk masing-masing isomer. Identifikasi mana yang kerangka, posisi, dan gugus fungsi, isomer fungsi. Ini saya langsung udah buat ya. Jadi ini bisa untuk jawaban A dan B nih ya. Nah, yang pertama ini namanya, kalau dinomori gini. 1 butuna. Karena triple bondnya di nomor 1. Ini jadi 2 butuna. Kalau cuma untuk alkuna saja, ini cuma ada 2 isomernya. Tapi karena di B itu dia tanya yang isomer fungsi. Nah, isomer fungsinya si alkuna itu ada juga alkadiena dan sikloalkena. Yang di siklik itu yang ketutup C-nya itu, melingkar C-nya. Jadi banyak ya. Satu lagi kalau nggak salah ada bisiklo. Tapi ya ini tergantung kalian aja ya. Kebutuhan di sekolah aja ya. Mungkin dia mau sampai yang keempat ini aja atau 2 di atas aja, terserah nggak apa-apa ya. Nah ini 1, 2, 3, 4. Jadi di sini double bondnya ada 2. Oke. Nah yang ini disebut 1,2 butadiena. Jadi enanya ada 2. But karena ada 4 induknya. Ini ada bentuk satu lagi. Berarti ini 1,3 ya. Butadiena. Lalu ini ada bentuk-bentuk siklo. Ya, yang seperti ini namanya metilen. Ini metilennya ya. Siklopropana. Lalu kalau yang ini kita harus nomor ini 1, 2, 3. Jadi ada cabang metil di nomor 3. 3 metil siklo
propena karena ada rangkap di siklonya ya. Nih. Kalau yang di bawah ini kalau kita nomorin satunya dari sini. Pokoknya si rangkap itu harus dapat nomor kecil. Ya, jadi ini di nomor 1 nih. 1 metil siklopropena. Nah, satu lagi yang seperti ini namanya siklobutena karena ada 4. Nah, jadi kalau untuk yang B ditanya mana yang kerangka, nah ini agak ribet juga. Karena nggak ada ya. Kalau untuk C4 tuh nggak ada kerangkanya. Artinya dia sama-sama induk 4. Ya, nggak ada cabang gitu. Mulai ada di C5. Ini cabang kita kalau kita putusin 4 jadi 3, kita satu laginya itu kita nggak tahu taruh mana. Karena ini triple bond ya, jadi udah nggak bisa lagi. Oke, jadi nggak ada ya. Kalau posisi banyak nih. Ya, misalnya yang ini ya. Mana ya enaknya ya? 1 butuna. Saya tulis saja ya. Dengan 2 butuna. Jadi, sama-sama butuna, sama-sama C4, tapi triple-nya, rangkap 3-nya itu di beda tempat. Di nomor 1 dan di nomor 2. Bisa juga ini, 1,2 butadiena dan 1,3 butadiena. Sama-sama C4, tapi posisi rangkapnya ada yang di 1,2 dan di 1,3. Nah, yang untuk isomer fungsi atau gugus fungsi, ini bisa aja si satu butuna itu dengan 1,2 butadiena. Jadi satunya triple, satunya lagi rangkap tapi 2 gitu. Diena dengan una itu satu isomer fungsi. Bisa juga dengan si siklo ini. Siklobutena. Tadi posisi ya. Ini yang fungsi. Nah, itu ya untuk soal nomor 2-nya. Dan terakhir kita ke nomor 3. Gambarkan struktur senyawa-senyawa alkena ini ada A, B, dan C. Lalu tentukan senyawa manakah yang memiliki isomer geometri. Geometri ini biasa kita kenal dengan istilah cis dan trans. Yang A dulu. 2,3 dimetil 2 pentena. C-nya dulu sebanyak 5. Pen itu kan 5 ya. Lalu di nomor 2 ada metil, nomor 3 juga ada metil, dan ada rangkap di nomor 2. Isi hidrogennya, karena ini nanti butuh kita hidrogennya. H3, H3, H2, H3. Lalu kita bongkar. Jadi gini ya, cara bongkarnya ya. Fokus ke C2 dan C3. Jadi saya buat dulu C2, C3 nih. Rangkapnya kan di C2, C3 ya. Kalau perhatikan C2 ini ada mengikat satu CH3 di atas. Dan ada yang ini satu lagi CH3. Jadi 2 nih CH3 yang diikat. Saya cuma ganti posisinya aja. Sedangkan untuk C3 ini, perhatikan dia ngikat satu CH3. Lalu satu lagi dia ngikat ini. Ini CH2, CH3. Atau mau langsung ditulis C2H5 juga nggak masalah ya. Lalu apakah yang seperti ini punya cis dan trans atau punya isomer geometri? Tidak. Kenapa? Karena salah satu C yang kiri ini mengikat 2 gugus yang sama. Nggak boleh. Jadi harus beda. Ya, seperti yang C ini boleh. 1 metil, 1 etil. Paham ya? Jadi ada salah satu C yang mengikat C rangkap itu yang punya gugus yang sama. Jadi nggak bisa, harus beda. Nah, kita coba cek yang lain dulu ya. Yang B
23 dimetil, 1 pentena. Nah, sebagai trik ya, kalau udah posisi 1 itu nggak bisa jadi cis dan trans itu. C-nya ada 5. Lalu di nomor 1 ada rangkap. Nomor 2 ada metil. Nomor 3 ada metil. Ini hanya 2. 3, 3, 3, 1, 2. Oke, ini 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita fokusnya ke C1, C2. Kenapa? Ya karena di C1 dan C2 lah si rangkapnya berada kan. Saya gambarkan dulu C1, C2. Ini 1, ini 2. Lalu kalau diperhatikan C1 ini berikatan dengan 2 buah H. Ini. Seperti yang tadi, yang A, kalau udah ada yang mengikat atom atau gugus atom yang sama, udah pasti tidak bisa menghasilkan cis dan trans. Gitu ya, tanpa kita lihat yang kanan juga udah ketahuan. Oke. Lalu ke ininya, ke C2-nya ini ya. C2-nya satunya mengikat ke bawah itu ada CH3. Lalu ke atasnya, nah di sini nih, ini nih. Yang ke bawah itu ini tadi. Yang ke atasnya ini. Nah, ini agak ribet ya. Berarti dia punya CH ya. Tapi ada CH3 tuh. Biasanya taruh gini aja ditumpuk aja di situ. Baru sisanya ini. CH2, CH3. Oke? Nah, tapi karena di kiri itu udah ada H sebanyak 2 yang sama itu udah nggak bisa lagi. Ini juga nggak bisa menghasilkan isomer geometri. Terakhir yang C. 3 metil, 2 pentena. Pentena lagi ya, C-nya 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya di nomor 2, rangkapnya di nomor 2. Di nomor 3 ada metil. Cabangnya cuma 1 ya. Isi hidrogennya. Ini 2, ini 3. Fokus ke C2, C3 karena rangkapnya di situ. Ini C2, ini C3. 2, 3. Perhatikan di C2, satunya mengikat CH3, satunya mengikat H. Ini H, ini CH3 gitu ya. C3, satunya mengikat CH3, satunya lagi mengikat C2H5 atau CH2, CH3. Nah, yang seperti ini boleh. Ini akan menghasilkan isomer geometris. Ada cis dan trans. Kenapa? Baik di C2 dan di C3 tidak ada mengikat atom atau gugus atom yang sama. C2 itu CH3 dengan H, beda ya. C3 ngikatnya etil metil, beda. Dan di antara C2 C3 itu ada salah satu atom atau gugus atom yang sama. Ini ada yang sama nih. Gitu. Nah, posisi ini kalau yang sama itu ada di ujung-ujung itu namanya posisi trans. Jadi ini adalah trans 3 metil 2 pentena. Bisa trans, pasti bisa cis. Gimana menghasilkan cis? Tinggal diputar aja salah satu, rotasi gitu ya. Yang kiri saya putar hanya sekarang di atas, CH3-nya di bawah. Yang kanan tetap CH2, CH3. Ini ada CH3. Jadi sekarang si CH3-nya ada di posisi yang sama. Jadi ini yang namanya cis. Cis 3 metil 2 pentena. Oke, selesai ya. 3 soal. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.